Oke Mas Bro, Ini Pak. udah istirahat lah sekarang, udah sore ini. Ya. Saya ingin nih, awake dhewe ayo jawab, gawe video jawab viewers atau penonton yang sudah berkomentar kita membuat konten kemarin. Wis, saya itu dijawab awake dhewe yuk. Oke, siap. Oke. Ya tak cukup bahan-bahannya di iki Mas Bro. Iki bahan-bahannya iki diingi wis tak jane. Oke lah sahabat ya sih. Ini saya akan menjawab pertanyaan sahabat-sahabat yang sudah berkomentar. Jadi intinya pada video kemarin saya itu membuat apa ya? Grounding. Sebenarnya bukan grounding itu. Jadi kalau sahabat-sahabat DLC mungkin gagal paham. Jadi waktu saya menampilkan video yang kemarin itu sifatnya adalah sebagai adopsi kabel ya. Yang mana listrik itu pada intinya adalah ini saya jelaskan jelasnya seperti ya. Pada intinya kabel itu ada 3 jalur ya. Yang pertama jalur netral, kemudian jalur fase. Jadi seperti ini, coba dicabut dulu las ini, colokan las ini. Ini ya saya akan menjabarkan ya sahabat Dasi. Ada 3 jalur. 1, 2, 3. Untuk jalur fase biasanya di sini warnanya hitam, tapi ini ada juga yang agak kecoklatan. Yang kedua adalah jalur netral. Ini kerungu apa kira-kira. Kedua jalur ini grounding ya, nanti bisalah dibuka ini, tapi rata-rata sahabat Dasi jarang menggunakan 3 jalur ya. Sebenarnya ini api, bahasa pendeknya api, netral, grounding itu. Oke. Di sini yang saya video kemarin sebenarnya bukan grounding ya, itu sebagai adopsi kabel netral namanya. Jadi tetap memakai 1 jalur api dan 1 jalur netral. Jadi intinya, tapi waktu itu menggunakan media air. Kenapa saya menggunakan media air? Karena apabila sebagai adopsi kabel yang netral, kita tidak memakai jalur PLN dari kabel netralnya. Jadi kita ganti dengan media air itu. Nah, sekarang saya akan langsung menjelaskan grounding. Langsung akan saya buat grounding ini. Jadi sudah jauh berbeda ya sahabat Delphi. Ini tetap ya memakai 2 kabel. Yang ini nanti ke jalur fase atau api, yang ini nanti grounding. Nah, grounding ini ada di tanah, tidak di air. Kalau kemarin memang di air, jadi maka berbeda dengan grounding. Kalau grounding itu suatu apa ya, untuk mengantisipasi atau menangkal kebocoran, langsung dibuang, pembuangan. Jadi langsung dibuang ke tanah atau ke bumi. Apabila ada kebocoran listrik, itu akan dibuang oleh grounding. Jadi grounding itu sebenarnya sangat penting. Tapi di sini saya akan melakukan grounding ini, apakah kira-kira aktif untuk arusnya normal? Oke, kita cek ya. Kita cek, ini arus dari kabel PLN ada di 200.
ada di 200 ini. Ini harus dari PLN ya. Ini narong atas iki. Ya wes. Normal 200, 220 itu normal. Nah, sekarang kita akan membuat grounding. Grounding tetap ke jalur 1 ya. Ini saya incepkan di sini. Oke, saya di hanya nganu dhisik lah. Yang tanah dhisik ya. Apos tapi itu. Oke, seperti ini. Ini seharusnya harus dalam ini ya mancepnya di tanah ini. Harus dalam. Nih. Kemudian yang fase kita ambil di api. Seperti ini. Nah, di api. Yang satu ini dari PLN jalurnya netral kosong. Jadi ini langsung grounding. Nah, akan kita coba seperti ini. Hidup. Ya, memang bisa dilihat ya. Hidup. Setelah hidup kita akan cek. Grounding ini kira-kira tegangannya berapa? Oke. Kita akan mengecek tegangan dulu. Kita pindah ya. Oke, kita cek tegangan. Tegangan di sini menunjukkan 200. Nah, 200 ini memang timbulnya ya dari kabel fase, otomatis dari fase. Karena di sini terjadi diarahkan ke grounding. Oke. Tapi di sini saya nggak mungkin kuat ini untuk alat-alat seperti elektronik atau alat-alat untuk kerja. Saya yakin nggak mampu. Ini real ya. Coba kalau lampu standar dia nyala kalau lampu. Nyala dia. Coba saya ini cocokkan las kabel las. Oh, ini kabel las. Coba nyala enggak itu? Kalau indikatornya, nah itu sama aja, ya masih tetap ya nyala, lasnya nyala juga. Cuma saya nggak berani mengaktifkan lasnya untuk kita buat mengelas, tidak berani karena ampernya terlalu rendah. Nanti bisa short untuk mesinnya lasnya. Jadi saya nanti bisa rugi nanti saya. Oke, saya ini untuk mengetes arus dari grounding kira-kira mampu apa enggak, kita coba cutting aja lah, ya. Korea ini dulu cutting. Iya. Ini kita cabut dulu. Ini ke arah las tadi. Sekarang saya akan coba di cutting dulu. Kira-kira ngesop tidak arusnya. Oke. Cutting ya. Nah. Ngesop arusnya. Ini di grounding ya. Nah, tidak mampu. Jadi otomatis saya nggak berani mengaktifkan mesin las ini. Bisa-bisa mesinnya lasnya nanti short atau rusak karena arus tegangan yang tidak standar. Nah, seperti ini. Oke. Jadi sahabat DLC, inilah faktanya. Jadi sangat berbeda jauh
yang saya lakukan ini namanya grounding. Grounding ini ternyata bisa menimbulkan arus, tapi berapa persen? Dan untuk alat-alat seperti elektronik seperti lain-lain, no, tidak bisa. Kalau kemarin yang saya buat video itu jangan gagal paham, memang bukan grounding. Itu namanya adopsi netral. Oke, seperti itulah bahasa saya. Jadi setelah seperti ini, otomatis sahabat-sahabat bisa menilai sendiri. Jadi saya tidak bisa berani memainkan mesin las ini karena keadaannya seperti ini. Itu bisa merusak alat-alat. Tapi apabila grounding ini dipastikan pemasangannya benar, ini memang bukan difungsikan untuk kita memakai arus grounding ini. Grounding ini apabila pemakaiannya benar, ini sangat aman, bahkan bisa aman dari peralatan alat-alat elektronik, karena dia grounding ini sifatnya apabila ada arus bocor itu dia bisa membuangnya seperti ini. Jadi bisa menginduksi arus bocor. Di sini sahabat Delsi, jadi pemaparan saya mungkin kurang jelas bahasa saya mohon maaf. Dan ini saya dikomentari oleh netizen atau sahabat-sahabat setia DLC. Saya terima kasih banyak, dan untuk komentar yang bisa saya jawab itu saya jawab, dan apabila saya belum sempat nanti lain kali bisa saya tanggapi. Untuk kali ini mungkin pemakaian yang sifatnya grounding seperti ini, yang artinya tidak bisa dilakukan untuk arus tidak dipakai, arus tidak bisa dipakai seperti itu sahabat Delsi. Dan untuk sahabat Delsi, untuk penjabaran saya silahkan ditanggapi. Saya banyak dihujani kritikan, nggak masalah. Ada yang mengatakan saya gila, ada yang mengatakan, cuma saya sebenarnya menjabarkan ini fakta atau pengalaman yang saya alami, dan ini pun tidak saya pakai untuk pemakaian sehari-hari. Ini sebagai konten sahabat Delsi ya. Ya sahabat Delsi, saya menanggapi komen, saya tidak memakai teori atau rumus ataupun logika. Ya, untuk kita melakukan pekerjaan sehari-hari tidak kita harus menurut rumus atau teori. Dan teori pun bisa digunakan dan tidak bisa digunakan. Seperti saya lakukan seperti ini. Kira-kira sahabat Delsi akan menanggapi apa kalau saya akan melakukan aksi yang mungkin mengejutkan sahabat? Coba saksikan. Oke, sahabat ya. Jadi untuk sahabat-sahabat yang banyak komentar, ya sudah, saya terima kasih. Dan saya ini yang jelas ada yang berkomentar tentang teori, tentang logika. Jadi yang jelas saya nggak selalu menggunakan teori. Jadi oke, Hip, coba serasa teori-teorian. Saya kira aku njaluk rokok. Rokok. Oke. Wah, rokoknya filter pula lagi. Oke. Jadi sahabat ya, ini rokok ini yang jelas akan saya buat apa ini ya? Teori-teori ataupun logika, yang jelas di sini saya nggak pakai teori. Yang jelas listrik atau mesin las wis ra digunakne karena dari sistem ground tadi wis nggak kena apa-apa. Oke sahabat,
untuk Anda lebih menyaksikan teori macam apa lagi kalau sudah kayak gini. Oke. Ini rokok ini ya, sahabat. Jadi kalau rokok sudah seperti ini, kira-kira mau bicara teori tentang apa? Oke. Oke, kalau ini mengko dikira meneh kembang api iki ya. Kembang api. Kalau kembang api nggak mungkin nggih ngelas iki iso iki. Coba. Wah. Coba bicara teori sekarang. Kalau teori ada yang bisa seperti ini, teori digulai sampai endase gundul pun nggak ketemu. Coba. Ini bisa untuk rokok ini. Ini rokoknya. Jadi sahabat DLC, yang jelas kejutan seperti ini atau logika-logika yang berbicara tentang logika, berbicara tentang teori, di sini waktu ini saya tidak menggunakan teori. Jadi terserahlah nilai. Jadi kayak gini ini teori dari mana? Oke. Nanti ada yang komentar juga masalah suruh bongkar. Mungkin saya akan bongkar setelah subscribe saya nanti tambah atau viewers saya banyak ya, nanti saya bongkar. Jadi untuk sahabat Desi, makanya silakan terus dukung channel kami supaya nanti subscribe-nya bertambah dan saya berjanji akan saya bongkar. Oke. Jadi teori apapun di sini saya sudah membuktikan. Sekali lagi mungkin ini yang terakhir. Jadi pengelasan hanya seperti ini, kira-kira terbukti atau tidak, masuk teori apa tidak. Oke, sekian, silahkan menilai sendiri. Harga anjlok. Oke, Mas Bro, sampai beri closing, statement closing terakhir langsung saja. Udah, langsung saja. Sudah ya. Oke, sahabat-sahabat DLC berkarya, ini sudah dibuktikan tadi pengelasan. Ya terserah teman-teman rekan-rekan bagaimana menyikapi penilaian. Ya terserah Anda. Sudah saat ini silahkan berkomentar, uraikan ke isi hati Anda ke kolom komentar, jangan sampai tidak berkomentar. Terserah Anda mau mengomentari apa saja, kami siap terus memantau. Oke, terima kasih. Tetap dukung channel kami DLC Berkarya dengan cara subscribe, like, dan komen. Jangan lupa terus menonton video-video awal hingga akhir, karena kalau menonton video di setengah-setengah akan mengalami salah paham. Jadi teman-teman tonton video dengan lengkap hingga tuntas dan penjabaran. Jadi sekali lagi saya ingatkan, sebuah apapun karya itu yang berbobot, yang mahal itu sebuah ide, karena proses pembuatan konten-konten itu membutuhkan feeling, berpikir yang ekstra, yang bekerja keras, membutuhkan pikiran yang jenius. Jadi ide itu sebuah yang mahal dalam bentuk konten pemikiran. Oke, cukup sekian dari kami DLC Berkarya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.